Asus TUF memang seri yang kurang ajar, bahkan saudaranya sendiri di seri ROG pun mereka hajar. Apalagi sekarang Asus TUF menggunakan AMD Picasso yang membuat Intel sedikit gusar. Tapi apakah secara performa TUF dengan Ryzen ini bisa dibilang gahar? Dan secara harga apa nggak bikin ginjal gemetar? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan berkomentar. Saya ucapkan selamat menonton. Bubuk nastar. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Dan di video kali ini, sesuai dengan requestan kalian, hari ini kita akan mereview sebuah laptop yang bernama Asus TUF FX505DD, yang mungkin ini sebagai penggantinya Asus TUF FX505DY. Karena seperti yang kalian tahu, Asus TUF FX505DY yang pernah kita review, yaitu Ryzen 5 3550H plus RX 560, sekarang itu barangnya menjadi goib banget dan susah banget untuk didapatkan. Makanya untuk yang request perang laptop antara FX505DY dan juga FX505GD, sabar dulu, karena kalau perang laptop tapi laptopnya nggak side to side, itu menurut saya kayak kurang gitu loh. Cuma nanti kalau saya mentok ya udahlah, saya membuat footage dari FX505D yang pernah saya review dan juga GD yang juga udah pernah saya review. Dan nanti juga akan saya bandingkan antara Intel Core i5 8300H melawan Ryzen 5 3550H yang menggunakan RX 560, sedangkan FX505GD menggunakan 1050 4GB. Dan mungkin buat kalian yang nyari Asus TUF FX505DY dan udah kemana-mana ternyata nggak nemu baik di online maupun offline, si Asus TUF FX505DD ini mungkin bisa menjadi referensi lain buat kalian. Dan seperti yang kalian lihat di belakang sini sudah ada 3 laptop. Yang ini adalah FX505DD, yang ini DT Ryzen 5, dan yang sebelahnya adalah FX505DT Ryzen 7. Untuk video review tentang FX505DT Ryzen 5 dan Ryzen 7 mungkin nanti akan saya jadikan satu video saja, karena secara desain dan juga form factor sebenarnya kalau untuk Asus TUF FX505 itu semuanya sama. Jadi nanti akan hanya ada satu video dan kita bandingkan berapa sih selisih performanya antara Ryzen 5 dan Ryzen 7. Karena untuk VGA-nya sama-sama menggunakan 1650. Makanya jangan lupa subscribe, karena subscribe-nya ini gratis. Dan nanti ketika DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop buat kalian yang beruntung. Serta jangan lupa turn on tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update tentang Asus TUF FX505DT dan juga video menarik lainnya. Asus TUF FX505DD ini setahu saya hanya memiliki satu SKU, dan untuk spesifikasinya unit yang kita review ini memiliki spesifikasi 15,6 inch Full HD panel IPS level dengan 600 Hz refresh rate dan 45% NTSC atau sekitar 60% sRGB. Prosesornya menggunakan AMD terbaru, yaitu AMD Picasso Ryzen 5 3550H dengan base clock 2,1 GHz yang bisa di boosting sampai 3,7 GHz. Untuk RAM-nya single channel dengan kapasitas 8 GB DDR4 dengan speed 2666 MHz. Kemudian storage-nya masih menggunakan harddisk 1 TB dengan kecepatan 5400 rpm. Kemudian untuk graphic card-nya menggunakan Nvidia GTX 1050 dengan VRAM 3 GB, jadi bukan yang 4 GB. Dan spesifikasi ini cukup menarik, karena saya juga belum pernah nge-review GTX 1050 3 GB. Jadi kita lihat saja nanti di bagian performa, berapa sih selisihnya kalau dibandingkan dengan 1050 yang 4 GB. Sebenarnya saya bingung mau bahasnya ini kayak gimana kalau secara desain. Karena mau FX505DY, DD, DT, DU, Dada, Didi, Duda, dan juga Dadang. Dan kalau ada FX505DK sekalipun, secara casing, housing, ataupun form factor akan sama, selama masih ada nama FX505 di serinya. Jadi saya nggak akan membahas secara detail dari segi desain, karena saya udah sering banget review Asus TUF FX505 dari berbagai SKU, dan di video kali ini saya hanya akan meng-highlight beberapa poin penting saja kalau dari segi form factor dan juga desain. Pertama, kalau dari segi desain, Asus TUF FX505 ini berbeda dengan FX504. FX505 memiliki Nano Edge display atau bezeless dengan ukuran frame 6,5 mm yang menjadikan laptop 15 inch ini terlihat seperti 14 inch. Dan di tahun 2019, memang tren bezeless ini menjadi tren yang cukup digemari oleh hampir semua kalangan, entah di segmen gaming, mainstream, maupun segmen ultrabook. Kedua, meskipun Asus TUF memiliki bahan material plastik, namun Asus mengklaim kalau Asus TUF FX505 ini sudah memiliki sertifikasi military standard 810G, yang artinya Asus TUF ini tahan dengan temperatur panas, goncangan, high altitude, dan lain-lain. Dan saya pun juga udah pernah ngetes Asus TUF FX505 ini dengan saya injak, dan laptopnya bisa menyala dan juga masih bisa berfungsi dengan baik. Ketiga,
semua port I/O Asus TUF ada di sebelah kiri, dan di sebelah kirinya terdapat input power, input LAN, HDMI, USB 3.0, 2 buah USB 2.0, dan juga jack audio. Untuk Type-C dan juga slot SD card tidak ada di seri Asus TUF, dan di sebelah kanannya hanya menyisakan Kensington lock. Keempat, ada 3 varian warna di Asus TUF FX505, yaitu Gold Steel, Red Matter, dan juga Red Fusion. Kelima, FX505 yang sekarang sudah dilengkapi dengan RGB backlit keyboard dengan beberapa animasi efek yang bisa di-custom melalui software Asus Aura bawaan dari Asus TUF. Keyboardnya sendiri menurut saya masih kerasa kopong dan kurang padat dengan tombol WASD yang di-mark berwarna transparan. Oke, jadi itu tadi adalah 5 highlight penting dari Asus TUF FX505, dan buat kalian yang mungkin pengen tahu lebih detail tentang review form factor dan juga desain dari Asus TUF FX505, kalian bisa lihat review DKID yang lain yang linknya sudah saya taruh di deskripsi. Karena untuk Asus TUF FX505 sendiri, DKID udah bahas banyak banget. Sekarang waktunya kita coba buka bagian dalamnya, karena kalau dari segi form factor bagian luar kan FX505 itu sama saja. Cuman kalau di bagian dalam apakah semuanya sama? Dan kita juga akan melihat apa saja sih bagian yang bisa di-upgrade. Jadi saya sudah membukanya tadi, ya mungkin gara-gara military grade-nya atau kata Asus military grade. Karena kalau kalian lihat skrup atau bautnya itu panjang-panjang ini, jadi mungkin itu ya yang buat military grade. Tapi itu teori saya aja sih. Dan sekarang kita coba buka di bagian dalamnya. Kalau kalian lihat di sini, oke, jadi seperti biasa di bagian dalamnya, karena ini adalah laptop yang menggunakan prosesor seri H bukan seri U, kemudian juga VGA card-nya menggunakan GTX 1050. Jadi seperti biasa dia menggunakan dual fan, tapi masih menggunakan dual pipa heatsink. Kemudian di sini juga terdapat slot RAM. Di sini ada slot RAM kosong, berarti dia ini adalah settingannya single channel. Dan saya menyarankan kepada kalian, karena ini adalah laptop yang menggunakan prosesor AMD, jadi wajib menggunakan settingan dual channel biar EPU-nya lebih maksimal. Jadi ini RAM-nya 8 GB di sini. Jadi ini untuk RAM-nya 8 GB dengan kecepatan 2666 MHz. Jadi kalau kalian mau menggunakan settingan dual channel, saya sarankan kalian juga menggunakan RAM 8 GB dengan speed 2666 MHz. Dan nanti di bagian tes performa saya juga akan menggunakan settingan yang dual channel. Jadi slot yang kosong ini nanti akan saya isi dengan 8 GB. Jadi saya akan pinjem dari RAM-nya FX505DT dan saya taruh sini sebentar untuk menggunakan settingan dual channel dan melihat berapa sih selisih performanya kalau single dan juga dual channel di laptop AMD. Dan di sini ada bagian yang menurut saya masih kosong, jadi kalau mau baterainya dipentokin ke sana dengan spesifikasi yang lebih besar, seharusnya masih bisa. Kemudian baterainya ini memiliki spesifikasi 48 Wh yang bisa bertahan sekitar 4 jam ketika saya gunakan untuk streaming YouTube menggunakan koneksi WiFi. Kemudian di sini juga ada slot untuk SSD, cuman di bagian bawahnya ini juga ada slot untuk WiFi. Jadi ini adalah chipset WiFi. Jadi kalau kalian mau pasang SSD, saya kasih contoh, misal kalian ingin upgrade SSD sendiri ya. Kalian harus menaruhnya di slot yang agak atas. Jadi SSD-nya itu nanti akan menggantung di atasnya WiFi LAN. Jadi seperti ini. Karena kalau kalian pakai slot yang bawah nggak akan bisa, jadi dia akan natap ke slot WiFi. Jadi ini ada 2 slot. Sebentar ya, biar kelihatan di kamera. Jadi kalau kalian lihat di sini slot SSD-nya, gunakan slot SSD yang atas, jangan yang bawah. Karena di atas nanti ini SSD-nya akan menggantung atau berada tepat di atasnya chipset WiFi-nya. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Jadi misalkan ini adalah SSD 120 GB. Jadi misalkan kalian gunakan atau kalian pengen mengupgrade SSD sendiri, pastikan kalian gunakan slot yang atas. Seperti ini. Jadi nanti SSD-nya itu akan berada tepat di atasnya WiFi. Jadi ya emang mungkin harusnya sih ditaruh di sini mungkin ya, tapi entah kenapa Asus menaruhnya atas bawah seperti itu. Jadi kalau kalian pengen upgrade sendiri, jangan sampai salah pasang untuk slotnya. Cari slot yang paling atas sampai SSD-nya itu berada di atasnya chipset WiFi. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop ini secara performa. Pertama, seperti biasa, kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhu temperaturnya melalui HW Monitor. Dan hasilnya untuk CPU benchmark Ryzen 5 Picasso 3550H di FX505DD mendapatkan skor 580 CB
dengan suhu max load yang cukup dingin di angka 79 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU benchmarknya mendapatkan 75,10 FPS dengan suhu max load 51 derajat Celcius dan GPU utilization-nya masih sekitar 56%. Jadi kita coba benchmark lagi di software 3D Mark menggunakan driver Skydiver. Dan hasilnya Nvidia GTX 1053GB dari FX 505DD mendapatkan skor 17.225. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba game yang ringan-ringan dulu, yaitu CSGO, tapi dengan settingan Full HD rata kanan. Dan hasilnya cukup tinggi dengan average FPS di atas 100. Untuk suhu temperatur GPU max load-nya ada di angka 70 derajat Celcius. Lanjut ke game yang agak berat, yaitu Apex Legends. Tapi lagi-lagi kalau saya menggunakan MSI Afterburner, gamenya nggak mau terbuka. Jadi maaf, di game Apex Legends ini saya hanya akan menggunakan fraps. Dan hasilnya di game ini dengan settingan rata kanan Full HD, average FPS-nya masih sangat playable di angka 40-50 FPS. Lanjut ke game PES 2019, settingan Full HD juga. FX 505DD masih sangat playable untuk dimainkan dengan perolehan average FPS di angka 40-an. Dan untuk suhu max load temperatur GPU-nya juga masih sama di angka 70-an derajat Celcius. Sekarang kita coba ke game yang cukup berat, yaitu Battlefield 5 di resolusi Full HD dengan settingan high. Dan hasilnya untuk average FPS yang didapat masih playable di angka 40-an FPS. Dan untuk suhu GPU temperatur max load-nya sekitar 77 derajat Celcius. Game terakhir kita coba di game PUBG Steam, game yang nggak jadi haram. Dengan resolusi Full HD, settingan ultra, mentok rata kanan, dan hasilnya untuk average FPS di game ini masih sangat playable di angka 50-an FPS. Dan ketika saya coba untuk bermain dengan menaiki kendaraan, ada sedikit drop FPS, tapi masih cukup playable di angka 40-an FPS. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan APU Ryzen 3 5550H dengan settingan RAM dual channel. Dan karena saya nggak punya RAM dengan speed 2666 MHz, jadi saya akan meminjam RAM dari FX 505DT yang kecepatan speednya sama, yaitu 2666 MHz. Waduh, ini tadi yang Ryzen 5, yang Ryzen 7 yang mana ya? Oh, kayaknya yang atas. Jadi yang atas ini adalah Ryzen 7, kita copot dulu RAM-nya. Dan RAM dari FX 505DT yang Ryzen 7 sama speed RAM-nya yaitu 2666 MHz dengan kapasitas yang juga sama, 8GB. Oke, jadi seperti yang udah kalian lihat di sini, sekarang RAM dari FX 505DD ini sudah menjadi dual channel dengan kapasitas 8GB, di sini 8GB. Jadi sekarang kapasitasnya 16GB dengan settingan dual channel. Nah, sekarang kita coba apakah settingan dual channel dengan kapasitas 16GB dari FX 505DD ini, apakah performanya akan begitu signifikan dibandingkan dengan settingan single channel 8GB bawaan dari FX 505DD. Tapi perbandingan RAM single channel dan juga dual channel di laptop AMD ini akan kita upload di next video. Jadi pastikan kalian turn on tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update tentang single channel dan juga dual channel di laptop AMD. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review tentang Asus TUF FX 505DD kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah, di beberapa video kemarin saya sempat menyebutkan kalau laptop Asus yang VivoBook series yang F560UD adalah laptop dengan GTX 1050 4GB termurah, lalu diikuti dengan adiknya yaitu Asus VivoBook series juga yang F570ZD dengan harga 9.500.000. Tapi kedua laptop tersebut prosesornya masih menggunakan seri U, jadi bukan yang H series. Bahkan untuk Asus VivoBook F560UD, RAM-nya itu masih 4GB, kemudian keyboardnya juga belum single LED backlit. Dan menurut saya pribadi, ini menurut saya, jadi kalau kalian nggak setuju, nggak masalah. Asus TUF FX 505DD ini adalah laptop dengan base value di harga 9 jutaan. Karena untuk seri Asus TUF itu berbeda banget dengan seri VivoBook. Asus TUF itu sudah masuk kategori tipe laptop gaming, dan di seri Asus TUF kalian akan mendapatkan dual fan, kemudian juga ada military standard, kemudian keyboardnya juga sudah RGB backlit keyboard yang tidak bisa kalian temukan di seri VivoBook. Dan untuk harganya sendiri, si F570ZD dan Asus TUF FX 505DD ini harganya nggak selisih terlalu banyak. Untuk harga tepatnya beserta link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk kekurangannya menurut saya pribadi, seri Asus TUF FX 505DD ini pertama,
Pertama, dia VGA Nvidia GTX 1050-nya versi yang 3GB, jadi bukan yang 4GB seperti seri UD maupun ZD. Ya mungkin ini adalah alasan kenapa seri TUF sekarang bisa lebih murah. Cuman tadi performa gamenya menurut saya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Kemudian untuk RAM bawaannya dari TUF ini 8GB dengan settingan single channel, tapi kalian bisa mengupgrade-nya menjadi 16GB sampai maksimum 32GB dan menjadikannya settingan dual channel. Kenapa sih laptop AMD itu harus menggunakan settingan dual channel? Nanti di next video akan kita bahas ya, karena DKID ini upload video setiap hari, dan uploadnya DKID sama keluarnya laptop baru itu cepetan uploadnya DKID, jadi saya harus memikirkan konten apa untuk upload setiap hari. Kemudian untuk kekurangan lain tentu nggak ada SSD, walaupun ada slot untuk SSD NVMe, dan saya sarankan kalian upgrade SSD, karena kalau saya sendiri terbiasa menggunakan SSD, kemudian menggunakan laptop yang masih menggunakan hard disk. Saya setting laptop ini ya untuk install benchmark, install driver benchmark, install games, dan juga lain-lain itu lamanya minta ampun. Dan karena saya terbiasa menggunakan SSD, jadi saran saya kalau laptop kalian masih menggunakan hard disk, wajib menggunakan SSD. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan buat kalian yang mungkin udah punya seri Asus TUF FX505DD ini dan mau berbagi pengalaman dengan yang lain, bisa sharing pengalamannya juga di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.